wa ali baiti ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhim wa ustadzim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-khamisatu yang kelima, wal isruna dan 20. An ba'dil ubadi, dari sebagian ahli ibadah. Ubadi, dari sebagian ahli ibadah itu anahu, sesungguhnya ba'd itu qala, sudah berkata siapa ba'dun, berkatanya tadi fil munajati, ketika dalam keadaan munajat, fil laili, di suatu malam. Rupanya perkataan ilahi tulal amali goroni. Rupanya perkataannya ilahi wahai Tuhanku, tulal amali, adapun panjangnya angan-angan, itu goroni, melemahkanku. Ayat khoda'ani artinya menipuku. Gitu ya. Malam-malam dia sholat malam, yang sebelumnya tadi sebelum tidur dia angan-angan. Wah, ini istriku kalau dua ya. Yang satu nyuci, yang satu ngepel, yang satu kerja motong, yang satu berondol, katanya. Yang panjang angan-angan, ya kan? Itu menjadikan dia melemahkan dirinya. Ayat khoda'ani artinya menipunya. Rupanya semuanya nggak mau, ya kan itu. Ya kalau berani nikah dua ya harus tanggung jawab, lah kan gitu. Karena marah pula, ya kan. Oh ini bini dua kok yang satu suruh berondol, yang satu suruh motong. Itu bukan diperistri, namanya diperbudak, katanya. Kan itu jadinya kan. Wa qaddama, dan sudah benar-benar apa istilahnya itu apa ya dama itu. Modo ya apa Pakde? Bahasa Indonesia nih Pakde. Modo, moyoi. Sudah mengecam gitu ya. Mengatai. Nah, ya. Mengatai atau mengecam siapa Allah al-amala, kepada panjangnya angan-angan. Biqauli ta'ala, dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Dzarhum, meninggalkan siapa mereka, meninggalkanlah engkau hum, kepada mereka, ya'kulu, yang pada makan siapa mereka, wa yatamatta'u, dan pada bersenang-senang siapa mereka, wa yulhihim, dan melayangkan atau ibaratnya membayang-bayangkan apal amalu, panjangnya angan-angan kosong. Fasaufa ya'lamuna, maka akan pada mengerti siapa orang-orang yang panjang angan-angan tersebut. Wes pokoknya nggak apik ya. Wes pokoknya walaupun sedikit itu kalau asli Pak De ya, ngegrek tenan. Ojo kok mbayangke, ya kan. Sambil duduk ngopi, berangkat motong idak atau berangkat ngegrek idak, tapi sambil ngopi sama udut tadi membayangkan, wah ini nanti aku potong semua, sudah selesai, terus langsung aku bangkit dapat duit. Kan gitu. Menghayal istilahnya, padahal belum berangkat motong itu. Masih ngopi sama makan ubi bakar, kan. Nah, baru nak siap-siap nak berangkat, hujan pula, ya kan. Akhirnya panjang angan-angan, nggak ada hasilnya. Wa hubbud dunya, adapun cinta dunia itu ahlaka, merusak atau menyengsarakan apa hubbud dunya nih kepadaku. Ai auqani artinya
menjatuhkan apa hubudunya nih kepadaku fil mahlakati di dalam kerusakan. Terlalu cinta dunia juga jangan, akhirnya repot semuanya tidak mendapatkannya jadinya. Pokok apapun itu tentang dunia sedang-sedang saja gitu ya. Cinta istri ya sedang-sedang saja, cinta sawit ya sedang-sedang saja, cinta jabatan ya sedang-sedang saja gitu. Cinta sama kawan ya sedang-sedang saja gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah dan lain sebagainya. Nah, yang nggak boleh sedang-sedang itu cinta kepada Allah, silakan lah ngebet ya kan itu. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, man barang siapa itu usriba diminumkan apa kolbahu hatinya, diminumkan atau dicicipkan hubat dunia kepada cinta dunia, iltato maka akan melekat minha dari hubud dunia bisalah sati sakoin dengan 3 perkara yang mencelakakan. Orang kok dalam hatinya kan itu mencintai masa diletakkan kecintaan dunia, maka dia itu nanti akan dilekatkan oleh Allah 3 kecelakaan. 3 kecelakaan. Yang pertama layang fadu, tidak akan habis apa anahu pengaruhnya dunia. Susahnya ya. Oh, tidak akan habis apa susahnya. Nah, pokok susah terus gitu. Susah terus. Entah ya tidak, tapi ya coba dirasakan dewek ya kan. Saking pengennya dunia, kerja dari sebelum subuh. Orang berangkat ke subuhan tuh dia berangkat kerja. Nah, sampai sore orang lah balik dari masjid maghriban tuh dia belum balik. Orang sudah sholat isya baru balik. Orang naik istirahat dia baru balik. Kan? Itu pokok akan sengsara lah pokoknya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini tidak ngomongkan Bang Edi loh ya. Kalau Bang Edi kan tidak begitu. Kalau Bang Edi kan wayaknya sholat dia gitu. Beda. Ini tadi yang sholatnya tidak ditinggal tuh loh maksudnya kan gitu. Bang Edi tidak begitu ya. Dia wayaknya sholat ya kan. Artinya kalau orang kok wayaknya sholat masih sholat, ya itu tidak termasuk tadi gitu loh. Maksudnya cinta dunia itu sampai melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya setidaknya sholat tadi lah ya. Nah itu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya. Pokok sholat itu dipenkan lah ya. Gini tahu banyak gini loh ya. Ada yang kerjanya tuh jadi babu. Ada? Babu. Pembantu ada? Ada, Pak. Wah. Coba lah ya, contoh Pak Tamrin tadi. Kan pembantu orang rumah itu. Atau dia ya kan. Disuruh nyeboi, disuruh bersihin WC. Itu telap mampu. Padahal kacungnya manusia. Lah ini sama Allah dikasih sembarang denga. Dikasih macam-macam, kasih rambut sampai putih ya kan. Dikasih jenggot sampai putih. Rambut yang lainnya dulu tidak tumbuh sudah ditumbuhkan sama Allah. Ya ikut putih pula ya kan. Nah itu, cari dewek lah nanti ya. Lah itu disuruh sholat atau susah nian. Ya kan, padahal kalau sama istrinya apalah paling mentok dimarah-marah, dikasih sebentar paling kalau malam tuh. Nah itu dimarah ibaratnya nggak selesai marahnya. Sampai matinya aku rasa. Lah macam itu terima kok disuruh ibadah, suruh sholat sama Allah kok nggak terima. Yang dikasih gratis sama Allah napas ya kan. Dikasih gratis ibaratnya bisa gerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar.
Ya kalau kebetulan pas butuh ya itu pula diapoi ya kan. Biar tidak kena marah istri tadi katanya. Oh, dia kacungnya tadi katanya kan itu. Lah macam itu kok kalau sama Allah kok nggak mau. Nah, itu loh maksudnya. Wong sama manusia wae dengan duit yang sedikit atau dengan iming-iming yang sedikit kata Pak Tamarin sawah sepeda apa? Nah, dengan iming-iming itu tahan ya kan, suruh nyeboin mau, dicari nyonian itu padahal katanya, ya kan, suruh ngepel mau, suruh bersihin WC mau, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu, bahkan dijadikan tuyul. Nah, kalau siang disuruh nyari duit, kalau malam, nah itu kata muridnya kan itu. Nah, gitu ya, itu sanggup. Lah sama Allah disuruh ngibadah kok nggak sanggup gitu loh. Qaulal mu'alif rahimahullah. Itu yang pertama. Jadi akan dikasih ibaratnya sengsara tidak ada habisnya. Wa khirsin dan juga kecintaan layak belugu yang tidak akan sampai apa ginahu kayanya daripada keinginannya tadi. Oh, ingin mengumpulkan tapi tidak pernah kaya. Jadi mengumpulkan cinta terus, mengumpulkan terus tapi tidak pernah menikmati kekayaannya. Nah, itu kalau orang kok dicintakan dunia melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Duitnya banyak. Beli sapi lu 100 ekor mampu. Tapi makan daging sapi kena marah, Pak Lupi. Jangan, Pak. Apa? Darah tinggi. Nah, kan itu. Qala mu'allif rahimahullah. Nak makan apa tuh namanya? Yang mahal itu kepiting, terus apa? Udang ya kan. Jangan, Pak. Apa? Asam aurat. Nah, kan kolesterol. Nah, kan itu. Qala mu'allif rahimahullah. Nak nambah bini jangan, Pak. Darahmu naik, jantungmu kena. Nah, kan itu. Ya nak beli perempuan yang di hotel dulu katanya kan. Jangan Pak, nanti jantungmu berdetak naik, nah, kan gitu. Mati. Mati di atas itu katanya kan gitu. Kalau jangan kan gitu. Duitnya banyak tapi tidak bisa menikmati. Qala mu'allif rahimahullah itu seperti itu. Repot kan itu. Nah, itu. Ya masih mending Bang Edi tadi ya kan itu. Pucuk rotan masuk, pucuk sawit masuk, ya kan? Pucuk apapun masuk. Nah, qolal mu'allif enak kan itu. Apalagi bangsa udang, ya kan? Itu seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya jangan cinta-cintonian lah. Ya apapun itu sedang-sedang saja. Wa amalin dan juga angan-angan layak belugu yang tidak sampai mungtahahu kepada akhir daripada angan-angan tersebut. Cuman angan-angan kosong yang tidak pernah tercapai. Itu kalau hati kita ada kecintaan yang ibaratnya itu over di masalah dunia. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa atau Broni Imam atau Broni atau Pak Sekdes ya kan, angan-angannya aku modal duit sekian. Pokoknya nanti untuk membuka batu bara ini atau orang itu ya kan itu ngasih apa nama janji sama kita nanti Bapak Pak Sekdes dikasih pi sekian. Kalau sekian ton Pak Sekdes itu pi-nya sekian. Akhirnya wah pokoknya lumayan lah Pak Sekdes. Rupanya cuman papi, pi-nya nggak ada keluar. Akhirnya tangan yang di pipi, aduh katanya seperti itu kabarannya, ya kan itu. Nah itu namanya tinggi apa menghayal tadi atau panjang angan-angan. Digelidui uang Pak Sekdes itu. Padahal mu'allif rahimahullah. Pokoknya setor wae duit Pak Sekdes. Nanti pokoknya pi-nya wae lah. Nah, kan. Rupanya ndak keluar. Orangnya lari, kita nanggung hutang. Itu yang nomor pertama. Wasyaitonu dan adapun setan itu adolani menyesatkan siapa setan nih kepadaku. Auqani artinya menjatuhkan siapa setan nih kepadaku. Fitorikin di dalam jalan muawwijin yang bengkok. Setan itu
tugasnya setan ya. Kalau dalam hati kita itu kok nyuruh perbuatan jelek, nah itu setan lah. Di hati kita kok ngajak perbuatan jelek, nah itu ajaan setan. Nah, itu setan bentuk manusia, Pak. Beliau yang diajak setan tadi, terus beliau ngajak kawan, yaitu Pak Tamrin tadi. Ya. Jadi rumusnya kalau yang ngajak perintah ya, perintah yang nggak baik itu setan. Kalau perintah enak-enak, nah itu nafsu. Nah, kalau perintahnya marah, puasa, terus sok-sokan, wah itu nafsu apa kemarin? Subuh ya. Kalau bangsa kata Pak Tamrin tadi apa? Kelon. Nah, kan itu. Makan, tidur, makan yang enak, tidur yang nyenyak, istri yang banyak. Nah, itu bahimia. Bahimia hewan ternak. Hewan ternak kan begitu. Makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Qaulal mu'allif rahim itu bahimia. Nah, qaulal mu'allif rahim. Itu namanya bahimia. Lah, kalau yang ngajak atau perintah ya, perintah ke yang tidak baik, yang melanggar perintahnya Allah dan Rasul, itu baru setan. Lebih mudah menelitinya daripada nafsu. Nah ya, nafsu itu agak-agak apa namanya, cerdik. Nah itu gitu. Qaulal mu'allif rahimahullah. Contoh gini, Pak Tamrin ya kan, cacanya kan kepala madrasah, anak buahnya kan rombongan Ripita itu. Tahu tak? Sana masa aku kok lapar. Kalau tidak nurut sama kepala, dosa kau ngerti tidak? Nah. Jadi mengatasnamakan apa jabatannya untuk ngakalin orang lain. Nah itu. Walaya gurrannaka billahil gorur. Jangan sekali-kali kalian itu mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan kebaikan untuk menipu orang lain. Jangan sembrono ya kan. Ijaknya demi agama, nah, ijaknya demi aku ini pemimpin. Nah, padahal untuk kepentingan biola perutnya biak kenyang ya kan. Qaulal mu'allif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Nah, itu wala yagurnaka billahi wala yagurnakum billahi gorur. Jangan mengatasnamakan Allah ataupun lain sebagainya, entah agama, entah ilmu, entah apapun itu yang tujuan hatimu itu, yang tujuan hati kita itu untuk menipu orang lain. Jangan coba-coba. Nipu tentunian kayak Pak Sekdes itu nggak apa-apa, ditipu tentang masalah batu bara. Tentunian bukan atas nama agama, bukan atas nama Allah, bukan atas nama ilmu. Agak-agak mending Pak Sekdes ya. Masuknya di perdata umpama hukum Pak ya, kan gitu. Enggak neraka enggak, tapi perdata kan gitu. Wan nafsu dan juga nafsu al amarota yang memerintahkan bisui kepada kejelekan tadi. Nafsu syaitonia, nafsu al amarota bisui dengan kejelekan. Nafsu yang memerintahkan atau mengajak kepada kejelekan. Itu ya. Tadi loh, syaitonia, subu'iyah, bahimiyah. Ay alati artinya nafsu, nafsu jelek. Takmuru yang memerintahkan apa nafsu jelek tadi biladati. Yang mana? Wa nafsu al amaroti bisui dengan kejelekan, nafsu yang memerintahkan atas kejelekan. Ai alati takmuru, ai alati yaitu nafsul amarah, takmuru yang memerintahkan apa nafsul amarah, biladati dengan yang enak-enak, yang wah-wah, wasyahawati dan juga syahwat, al-hissiyati yang golongan perasaan, golongan perasaan,
ingin enak, ingin syahwat, ingin rasa yang enak. Wa tajdibul qalbi, dan juga menarik hati ila ma'was sururi, kepada tempat-tempat yang membahagiakan. Jelek ya? Jelek apa bahagia? Surur. Membahagiakan. Surur, membahagiakan ya. Yang menarik hati kepada tempat-tempat yang membahagiakan. Mengikat hati, menarik hati atau mengikat hati ke tempat-tempat yang membahagiakan. Kejahatan. Tempat kembali ke kejahatan. Yes, pokoknya kebahagiaan juga lah yang kembali ke kejahatan gitu ya. Janjian sama Pak Sekdes, Pak Guru, ngapo kata Pak, kita ke Jambi yuk. Kemana? Nah, ke sana dulu. Mano? Aku nggak hafal. Pak Sekdes lah yang nuntun, yang hafal jalannya lah. Seperti itu maksudnya. Wa mambil akhlaki, dan juga tempat lahirnya atau tempat munculnya akhlak atau sumbernya akhlak. Adami mati yang jelek, yang tercela. Jadi syahwat itu tetap menimbulkan hal-hal yang tercela. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi yang memerintahkan kepada yang enak-enak, yang syahwat-syahwat, yang menarik hatinya menjadi ke arah yang tidak baik, yang menimbulkan akhlak yang tercela. Dijaga Pak Guru Tamrin ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Marwahnya guru agama itu penting itu. Pakai dipecat pula jadi P3K ya kan itu. Dijaga betul-betul. Yo kira-kira nggak tahan tuh balik ke Jambi, atau jangan di sini lah kan gitu. Kalau di sini nanti orang Kutoboyo curiga. Kalau di Jambi kan nggak tahu, apa di Ancol sana, apa mana, apa Angsal Duo kan gitu. Ini cerita orang katanya di pinggir-pinggir jalan tuh ada kok gitu. Jadi anil haki, yang menarik kejelekan, yang menjauhkan anil haki dari sesuatu yang hak. Ayat toriki artinya jalan, al haki yang benar. Manaatni, yang mencegah atau menahan apa nafsu su'ni kepadaku. Manaatni, yang mencegah atau menahan atau menghalangi apa nafsu su' tadi ni kepadaku. Qala, sudah berkata siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhafu, takut siapa saya alaikum atas diri kalian semua, isnaini, kepada dua hal. Yang pertama itu itsbaul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amali, dan juga panjangnya angan-angan. Jadi kata guru-guru dulu, salah satu penyebab celaka itu kita menuruti dua tempat, menuruti perut dan bawah. Nah itu katanya. Jadi dewek Pak Guru ya. Yang enggak tahu nanti nanya Pak Tamrin, suruh nunjukin tempatnya. Yang bawah perut itu mana ya. Fa inna itsba'il hawa, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu, akan menghambat anil haqi, dari kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, kelihatannya benar, rupanya kita mengikuti ego kita, yang akhirnya menghambat kebenaran. Wa tulul amali, dan juga panjangnya angan-angan itu yang akan melupakan apa panjangnya angan-angan al-akhirat, kepada akhirat. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan menghambat kita dari kebenaran. Kalau panjangnya angan-angan menjadikan kita lupa akhirat. Ya seperti tadi dicontohkan ya. Qala, sudah berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, afdalul a'mali, adapun paling utamanya amal itu khilafah hawa nafsi, membedai hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Hadis yang lain baginda Nabi sudah bilang,
Dulu ketika sahabat itu orang 300 lawan orang 1000 itu menang, itu sahabat gembiranya minta ampun. Alhamdulillah menang, jihad akbar katanya. Nah, bukan kata Nabi, kita ini balik dari jihad kecil menuju jihad akbar. Nah, kata Nabi 1 lawan 3 itu kecil. Yang paling besar yaitu melawan diri kita sendiri. Musuh terbesar kita, ini ya diingat-ingat ya, dicatat ya. Jangan pernah kalian mengira musuh kita itu orang lain yang katanya iri, dengki, atau macam-macam lah. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tanpa sebab itu salah. Kalau orang lain, ibaratnya ngapain kita itu, ngiri Pak Tamrin lah umpamanya kan, ngato-ngatoi Pak Tamrin lah, itu menunggu sekian apa? Sekian proses. Nunggu orang tuh nengok dulu kayak, atau nunggu orang tuh dengar dari orang lain. Nah baru dia bisa ngato-ngatoin Pak Tamrin, atau ngato dia jelek, dan lain sebagainya. Tapi kalau diri kita nak berbuat jelek, ya kan, nak bunuh diri kata Pak Sekdes tadi loh. Nah, tanpa siapapun kita bisa. Tanpa perantara siapapun. Nah itu ya. Nah itu musuh diri sendiri yang terbesar adalah diri kita sendiri. Jangan pernah kita menganggap kita mempunyai musuh terbesar selain diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan orang lain kalau kita belum bisa menyelesaikan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mendamaikan orang lain kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Itu diingat-ingat, itu dicatat itu. Jadi perasaan kita, wah orang kok gini-gini, Pak, belum, masih ngeri diri kita sendiri. Nah itu ya. Seterusnya wakori nusui, dan juga berkawan dengan kejelekan, alal maksiati, atas maksiat, itu aanani, apa maknanya itu? Menolong apa kawan tadi ini maksiat kepadaku. Membantu apa kawan tadi itu ya Pak. Ini kepadaku untuk bermaksiat. Berkawan kok dengan orang-orang yang bermaksiat, maka kawan tadi akan menolong kita kepada kemaksiatan. Nyicap lah jok dikit lah. Walal mu'alif rahimahullah. Awal-awalnya gratis ya kan. Gratis yuk, cicip lah. Gak apa-apa. Lama-lama kepengen. Nah, nagih. Apapun itu. Perempuan ya begitu asalnya gratis yuk. Lama-lama beli juga. Qala sudah berkata siapa Adi ibn Zaidin. Min bahri tawili, dari bahar tawil. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinahu fakullu qarinin bil muqarani yaktadi. Anil mar'i, dari orang, latas al, dari seseorang, latas al, yang tidak usah bertanya siapa engkau tentang dirinya. Wasal, dan bertanyalah engkau an qarini, dari kawannya. Kalau nanya Bang Edi itu baik apa buruk toh? Nggak usah nanya begitu. Tanya wae kawannya siapa. Nah, kalau kawannya kok Pak Tamrin, Pak Janis, Pak Sekdes, oh berarti kawannya baik-baik, dia ya baik. Tapi kalau kawannya bahasa si A, si B, berarti ya dia begitu lah. Nah, itu gambarnya begitu kan gitu. Umumnya di sini nih. Jadi anil mar'i latas al wasal an qori nih. Sudah. Aku tadi ngomongnya udah cekol loh Pak. Aku tadi nggak jelas loh ya. Aku tadi yang jelas. Oh kalau kawannya kok Pak Muklis, Pak Tamrin, ya kan, Mas Nur, terpaksa. Oh berarti baik kan gitu. Tapi kalau kawannya, sudah kan gitu. Itulah berarti kan gitu. Jadi fakulu qarinin bil muqarani yaktadi. Maka kawan itu atas kawannya itu akan mengikuti gitu ya. Kawan itu sama dengan apa tuh?
bara api. Kawan itu sama dengan itu apa namanya? Bara api itu ya, akan membakar kita untuk mengikutinya. Ya tadi awalnya kita bertahan, kedua bertahan, ketiga tubruk. Ida kunta fi qaumin fasohib khiyaruhum wala tashab al ardi fatardi ma'arroti. Ingkungta, jika ada siapa engkau itu fil qaumi di dalam kaum, andaikan kamu berkumpul di Kutoboyo ini umpama, ya fasohib maka berkumpullah, berkawanlah siapa engkau khiyarohum kepada yang baik-baiknya. Ya kumpul ya pakai syaratnya yang baik-baik, tukang ngaji kayak Bang Firman itu gitu kan. Itu jangan kumpul yang di atas panggung nyawer, ya sudah habis duitnya Pak Sekdes nanti. Waalaikumsalam. Ya kumpul ya itu tadi Pak Sekdes, Pak Muklis, Bang Firman gitu ya kan. Ya kalau kumpul yang tukang-tukang nyawer nanti ya ketut. Kalau malah rugi. Wala taskab, dan jangan berkawan siapa engkau al ardi kepada orang-orang yang hina. Fataroti, maka akan hina siapa engkau maroti beserta orang-orang yang hina. Ya kalau kumpulan ya orang-orang yang mulia dalam segi akhlaknya, dalam segi perilakunya yang soleh lah ya. Orang soleh itu kalau kita kumpul langsung apa? Nyetrum. Orang-orang yang soleh kalau kita kumpuli langsungnya nyetrum. Tapi orang-orang yang jelek ya, kalau kita kumpulin ya sama kecipratan gitu. Jelekannya tadi. Pak Rojak gak ikut-ikut tuh loh, ya kan? Gak ikut-ikut, padahal gak ikut itu. Tapi orang lain yang dari jauh, wah lah ya. Rupanya Pak Rojak ya kumpul situ toh. Nah, padahal gak apa-apa Pak Rojak itu. Tapi tetap kena itu. Nah itu begitu. Maka latashab tadi kan, jangan berkawan dengan orang yang tadi, karena orang tuh gampang nengok kawannya Pak Rusak siapa sih, yang di bawah-bawah jembatan itu, Mbak Betino pura, nah kan repot kita. Bahaya ya kan itu. Fagisni ya giyasil, sudah nanti dibahas lagi, diselesaikan dulu nih ya. Nah ini doanya yang terakhir ya kan, dari Ubad tadi. Karena keadaan-keadaan yang seperti itu, fagisni maka tolonglah saya ya giyasul mustagisina, wahidat yang bisa menolong orang-orang yang minta pertolongan. Fa illam tarhamni, maka jika tidak menyayangi siapa engkau ni kepadaku, famang dalladhi, maka kepada siapa ya Allah ya rahamani yang mau menyayangiku, goiroka yang selain dirimu. Kalau engkau kok sudah tidak mau ngopainin aku ya Allah, nggak mau menyayangiku, terus aku mencari kasih sayang kepada siapa lagi? Qolal mu'alif rahimullah. Atau Pak Tamrin kepada Pak Muklis nggak enak, utangku masih banyak katanya kan, repot ini. Nah itu seperti itu. Ini doa terakhir. Fagisni ya giyasil mustagisin, fa illam tarhamni famang dallati yarhamni ghairuka. Ya Allah, wahai maka tolonglah hamba ya Allah, wahai tolonglah hamba, wahai dat yang penolongnya orang-orang yang minta pertolongan. Dan jika engkau tidak mau menyayangiku, terus kepada siapa aku mencari kasih sayang selain darimu. Itu seperti itu. Wal maqalatu sadisata wal isruna, maqalah yang ke-26. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.